Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar pecinta 102.5 Madani FM Solution Radio. Kembali saya Komang Surya, sapa Anda di program siar Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah. Edisi hari ini Kamis di lembar kalender yang ke-21 Agustus 2024. Kebersamaan kita hingga tuntas satu interval ke depan pukul 14 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Ada layanan fasilitas yang kami sediakan seperti biasa di 0823394777 atau Anda bisa simak ya di radio streaming radiomadani.online, kemudian di YouTube Radio Madani Official, kemudian di Instagram atau Facebooknya Anda bisa simak di Madani FM Bojonegoro. Nah, narasumber kita hadir di kesempatan hari ini Dr. Harjanti Puji Sayekti. Selamat siang, assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dok, setelah sekian lama tidak ketemu kembali mengudara di Madani FM. Alhamdulillah. Oke, baik dok, kita akan mengambil tema adalah menjaga kesehatan di musim panas ya. Dr. Harjanti ini adalah kepala bidang penunjang medis ya di Rumah Sakit Aisyah, betul gitu dok ya? Betul. Oke dok, ya terkait tentang hal ini apa saja ya dok, kalau boleh tahu layanan penunjang medis utama yang disediakan oleh Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro dan bagaimana cara aksesnya untuk pasien dok ya? Ini karena tugasnya dokter ya sebelum kita berbicara tentang temanya ini. Siap. Jadi penunjang medis Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro ini meliputi yang pertama adalah layanan laboratorium klinis, yang kedua adalah layanan radiologi, yang selanjutnya adalah layanan instalasi gizi, kemudian juga layanan instalasi rekam medis yang ini ada hubungannya dengan bagaimana pendaftaran pasien baik dirawat jalan maupun dirawat inap, dan layanan-layanan yang terkait dengan perkamedisan atau surat-surat untuk keterangan medis yang dibutuhkan oleh pasien. Iya. Yang selanjutnya masih ada satu nih ketinggalan. Silakan. Layanan instalasi farmasi yang tentu ini menjadi salah satu yang utama untuk layanan kesehatan Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Dan kami membuka layanan ini adalah 24 jam. Jadi kami melayani 7 kali 24 jam dalam 1 minggu, dan bila membutuhkan bisa langsung mendaftar pada layanan-layanan yang dibutuhkan. Gitu ya? Demikian. Oke, baik. Ternyata banyak layanan di medis yang ada di Rumah Sakit Aisyah. Mungkin sebelum kita ke tema lagi, dok, yang ingin saya ketahui dengan Rumah Sakit Aisyah ini, bagaimana ya Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro ini memastikan kualitas dan akurasi hasil pemeriksaan dari layanan penunjang medis yang ada, dok ini? Oke, jadi kami di layanan penunjang mempunyai layanan mutu yang tentu harus dipantau setiap hari dan setiap bulan dan setiap tahun, dan ini harus dilaporkan kepada pimpinan kami dan terakreditasi melalui Kementerian Kesehatan Indonesia. Dan banyak tahapan-tahapan quality control yang harus diikuti dari masing-masing layanan tersebut, tentunya berbeda. Termasuk di radiologi khususnya ada kalibrasi yang harus dilakukan secara rutin untuk memastikan layanan radiologi itu qualified. Luar biasa nih dok ya. Bahkan dokter ini juga dulu pernah menjadi salah satu pemimpin di Rumah Sakit Aisyah begitu dok ya. Alhamdulillah, sejak awal berdirinya UGD kami mengawal, dan insya Allah saat ini sudah diamanahkan kepada pimpinan-pimpinan yang lebih qualified, yang muda, yang berkarya. Oh gitu.
Oke dok, ke tema kita mengambil tema tentang menjaga kesehatan di musim panas. Cuacanya saat sekarang panas dok ya. Kira-kira apa saja langkah-langkah utama untuk mencegah dehidrasi ya selama musim panas ini dok? Terima kasih. Sebelumnya saya menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Madani yang dirahmati Allah. Jadi di cuaca yang panas ini, di mana suhunya sangat lumayan tinggi, bisa di atas 35 ya, untuk siang hari ya. Meski di pagi hari dan sore hari masih terasa kesejukannya. Ada tips sedikit yang saya yakin Sobat Madani juga sudah mengupayakan tentunya, dan mengusahakan agar bisa lebih nyaman dalam cuaca terik yang saat ini kita alami. Yang pertama adalah bahwa dalam cuaca seperti ini yang panasnya luar biasa, minum air putih yang cukup. Jumlahnya dalam satu hari itu paling tidak 2 liter. Itu bisa menjaga kecukupan cairan tubuh kita pada cuaca-cuaca seperti ini. Jadi jangan lupa Sobat Madani untuk menyediakan minuman pada saat beraktivitas. Jangan sampai kita merasa haus baru minum. Iya, kebanyakan begitu. Iya. Jadi resepnya adalah paling tidak kita 1 jam sekali harus minum. Berapa liter dok yang dibutuhkan setiap harinya untuk manusia normal itu ya? 2 liter. 2 liter ya. Iya, berarti 1 botol mineral yang besar itu masih harus ditambah dengan 1 botol yang tanggung. Paling tidak itu minimal supaya menjaga kecukupan cairan tubuh kita. Tidak hanya sepeda motornya diisi 2 liter, termasuk juga kebanyakan ini Mas Agus lupa motornya diisi 2 liter tapi tubuhnya tidak diisi 2 liter. Betul. Kadang-kadang suka lupa karena kesibukan atau kepadatan acara. Sobat Madani ini lupa tidak menyiapkan kecukupan cairan tubuhnya dengan membawa paling tidak bekal minuman saat beraktivitas. Sehingga tidak menunggu haus, harusnya kita minum ya. Oke, baik. Ya, itu upaya yang dia lakukan supaya bisa mencegah yang namanya dehidrasi ya dok ya. Betul. Oke, baik. Lalu bagaimana cara barangkali di saat panas seperti ini dok ya, cara memilih pakaian yang tepat untuk menghindari masalah kesehatan saat cuaca panas ini kira? Oh ya, sangat penting bagi kenyamanan di cuaca yang sangat panas ini adalah memilih baju yang kita pakai. Kita memilih bahan yang menyerap keringat dan jangan terlalu tebal, meski tidak boleh atau tidak perlu terlalu tipis, bisa bahaya nanti ya. Jadi pilih bahan yang menyerap keringat dan tidak terlalu tebal. Demikian. Oke, baik. Nah, lalu kira-kira dok, apa yang manfaat dari konsumsi makanan yang mengandung banyak air selama musim panas ini? Karena sering ya disuruh minum atau makan buah-buahan yang banyak airnya gitu. Kira-kira apa manfaatnya dok ini? Betul. Jadi salah satu trik supaya kita tidak bosan memberikan asupan cairan hanya air putih saja, karena mungkin tidak terlalu menarik, kita bisa ganti dengan banyak makan buah yang mengandung air. Seperti semangka, jeruk, atau melon, atau yang lainnya boleh dimakan langsung ataupun dalam bentuk jus. Oke, baik dok, ini apanya ada yang masuk ya di nomor 082339947707. Yang pertama ini saya terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Konaah dari Penganten. Wah,
Wah, ini pada pengantin ini. Tetangga ini. Ya, barangkali begitu. Ya, ini masuk ya, sedang mendengarkan barangkali. Terkait tema hari ini, ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, apakah ada olahraga tertentu yang lebih baik dilakukan pada suhu panas atau sebaiknya dihindari gitu ya? Apakah ada olahraga tertentu yang pada musim panas ini diperbolehkan, tapi juga ada hal-hal yang perlu dihindari apa gitu dok ya, barangkali gitu ya. Langsung saya jawab. Ya. Pada dasarnya olahraga tetap disarankan meskipun pada cuaca-cuaca yang seperti ini, tetapi tentu kita harus menghindari saat terik matahari. Ya. Jadi jadwalnya disesuaikan kembali. Kita bisa memilih waktu di pagi hari atau di sore hari. Itu ya. Bahkan kalau memang kesibukan yang cukup padat, bisa melakukannya di malam hari, tetapi tentu di dalam rumah ya. Oh gitu ya. Oke, baik. Itu olahraga yang diperbolehkan, dan apa mungkin yang perlu dihindari dok pada saat cuaca panas ini? Apakah ada olahraga yang harus dihindari? Pada prinsipnya tidak ada. Gitu ya? Semua olahraga baik sesuai dengan kriteria dan kebutuhan sobat Madani. Hanya saja disesuaikan waktunya saja, untuk tidak pada saat cuaca terik. Demikian. Ya, oke, baik. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan kedua masih dari penanya yang sama. Bagaimana cara menjaga keseimbangan elektrolit ya saat berkeringat banyak? Elektrolit. Iya. Keren ini penanyanya. Gitu ya? Iya. Gitu. Menjaga keseimbangan elektrolit memang sangat penting supaya kita ini tercukupi. Tadi kita sudah bahas cukup panjang lebar bahwa minuman atau kecukupan cairan itu menjamin elektrolit kita terjaga. Yang pertama, yang kedua dengan asupan dari buah-buahan segar tentunya yang tadi sudah disarankan, boleh dalam bentuk potongan langsung atau jus yang masih segar langsung diminum habis. Saya kira demikian sudah cukup. Tapi kalau memang menginginkan yang ada tambahan elektrolit, tentu itu menjadi sesuatu yang dibolehkan sekali. Oke, baik. Pertanyaan yang ketiga, apa resiko kesehatan yang terkait dengan terlalu banyak waktu di luar ruangan saat cuaca sangat panas ya? Kalau banyak di luar ruangan gitu, kemungkinan beliau aktivitasnya banyak di luar itu ya, karena pertanyaannya ke arah sana. Resiko yang pertama adalah kekurangan cairan tadi, yang tentu ini akan sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh kita, mulai dari keluhan yang ringan, kita merasa pusing atau sulit berkonsentrasi, atau mungkin sampai dengan kita bisa pingsan karena kekurangan cairan. Dan yang lebih ekstrim, tetapi semoga ini tidak terjadi di sini, yang kita pernah sering dengar pada saat ibadah haji dilakukan, ada istilah heat stroke. Stroke yang disebabkan oleh terik matahari. Yang insya Allah semoga di Bojonegoro khususnya itu tidak terjadi, karena masih banyak pohon-pohon yang bisa melindungi dan kita bisa berteduh, dan aktivitas juga bisa disesuaikan dengan jam-jam supaya kita bisa menghindari terik matahari. Tadi disinggung tentang heat stroke dok. Kira-kira apa saja gejala umum dari heat stroke ini, dan bagaimana cara membedakan dari kelelahan panas itu ya? Bedanya apa gitu ya? Heat stroke ini cukup membahayakan. Pasien bisa sampai dengan terjadi kejang, kemudian tidak sadar diri,
Pertolongan pertamanya tentu karena kepanasan, ya dikasih air saja. Oh gitu. Didinginkan pada intinya, Ya, didinginkan. ya. Pertolongan Oke. pertamanya adalah diangkat atau diamankan di tempat yang terlindung, yang kalau bisa mempunyai AC, Ya. dan pada prinsipnya diberikan cairan cukup juga, karena kejadian ini disebabkan oleh kehilangan cairan yang ekstrim. Oh ya, oke, baik. Terima kasih tadi untuk penanya, Ibu Konaah atau mungkin Mbak Konaah ya, dari pengantin ya. Oke, baik, sudah ikutan gabung. Berikut juga saya terima kembali dari Maptukas ZA. Ini selalu aktif namanya. Masya Allah. Oke, salam sehat, salam sehat Bu Dokter. Izinkan saya bertanya. Pertanyaannya yang pertama, apa langkah-langkah yang harus diambil jika seseorang merasa pusing atau mual di cuaca panas? Ya, pusingnya karena cuaca panas, bukan pusing karena mikir utang. Ya. Siap, karena Oke. memang dari sebabnya adalah karena panas. Carilah tempat yang teduh, yang dingin, Ya. dan tentu segeralah mencari air atau buah yang bisa kita konsumsi. Ya. Namanya buah-buah yang banyak airnya gitu. Ya, pastinya. Ya, Ya, saat seperti ini buah apa Dok? semangka Oh, gitu kan ya. enak banget ya. Gitu ya. Enak sekali kalau pada Iya. panas-panas seperti ini melihat semangka yang merah merona ya. Iya. Tapi kadang juga ada orang yang apa ya, mengatakan ketika makan semangka pusing, atau benar begitu Dok? Ya? Saya kira ini kasuistik ya. Oh gitu Tidak ya. semua mengalaminya, tentu ada hal-hal yang membuat seperti itu pada seseorang tentunya. Iya, Tapi iya. secara umum semangka menjadi pilihan karena buahnya murah meriah, Iya, tetapi betul. manis dan segar. Segar ya, termasuk mungkin blimbing itu juga banyak airnya Dok ya. Betul, betul. Oke, baik, terima kasih. Pertanyaan yang kedua masih dari Ibu Maptukas ZA. Pertanyaannya, bagaimana cara menjaga kelembapan udara di rumah untuk kenyamanan selama musim panas? Ya. Untuk kelembapannya apa mungkin langsung dikasih ASI aja gitu? Oh, boleh. Kalau memang fasilitas itu bisa kita berikan untuk keluarga, itu sesuatu yang rezeki yang bisa membuat kenyamanan di dalam rumah. Ya. Tetapi tidak semua tentu diberikan kemampuan untuk hal ini. Ada beberapa trik yang kita bisa membuat suasana rumah ini menjadi lebih nyaman. Ya, tentu pertama adalah ventilasi atau sirkulasi udara. Sirkulasi udara, benar ya. Itu harus dijaga supaya hawa panas itu bisa keluar dari ruangan kita. Yang kedua, tentu tanamlah pepohonan supaya melindungi dari efek langsung matahari terhadap diri kita maupun lingkungan kita. Jadi sangat membantu bahwa pohon-pohon yang kita tanam itu mempunyai efek mendinginkan rumah. Yang selanjutnya kita bisa memberikan semacam trik memasang air dingin di depan fan. Gitu ya. Boleh kalau memang terlalu panas. Itu prinsip juga dilakukan pada alat yang bukan AC tetapi ada semacam
wire atau fan yang ada fasilitas air dinginnya di dalamnya, sehingga keluarnya itu angin yang dingin. Oh gitu, iya. Ada alat sebetulnya yang tersedia di banyak toko atau di online, tapi memang bersifat ruangan kecil, kamar gitu. gitulah ya, kamar itu bisa diberikan semacam air yang kemudian akan diolah menjadi butiran-butiran halus di dalam udara. Itu membuat suasana menjadi lebih lembab. Iya. Oke, baik, terima kasih tadi, termasuk Bu Matuka Zeta, paling tidak harus ada sirkulasi udara ya. Yang paling penting itu. Orang mengatakan jendela gitu ya, di rumahnya harus ada jendela. Kadang orang ada membangun rumah tapi tidak ada jendelanya, sehingga sangat panas sekali. Dan jangan lupa juga menanam pohon di sekitar rumah Anda. Itu kalau mungkin punya pekarangan, tapi kadang rumahnya jaraknya dekat itu, kadang ada orang yang tidak bisa menanam tanaman pohon di rumahnya karena jaraknya sangat dekat dengan rumah tetangga. Banyak cara sekarang. Iya. Pakai model perpipaan. Oh gitu. Atau dengan pohon yang menjalar. Jadi tergantung dari situasi di rumah kita. Nah, demikian. Oke, baik, terima kasih untuk pertanyaan yang ketiga, Dok. Ini masih dari penanya yang sama. Apa pentingnya istirahat dan relaksasi dalam mencegah masalah kesehatan di musim panas? Masya Allah. Saya mau jelaskan, tapi sudah ditanyakan semua. Oh gitu. Biasa ini. Iya. Oke, baik. Oke, istirahat dan relaksasi ini akan meningkatkan imunitas tubuh. Daya tahan tubuh akan lebih baik, sehingga akan tahan pada semua faktor-faktor luar yang menimbulkan ketidaknyamanan. Itu tidak hanya pada musim panas saja sebetulnya, musim dingin juga sama, bahwa istirahat dan relaksasi itu sangat penting dalam upaya menjaga imunitas tubuh kita. Oke, baik, 3 pertanyaan dari Ibu Matuka Zeta sudah dijawab oleh dokter, dan kalau mungkin Anda belum jelas, masih ada hal yang kembali ingin ditanyakan, saya buka di layanan yang kami sediakan di 082339947707. Dok, biasanya kalau pada musim panas begini inginnya minum air yang dingin, sebenarnya diperbolehkan tidak, Dok, kalau banyak minum air dingin atau es begitu ya? Iya. Jadi tidak kita pungkiri, dan saya sendiri merasakan kalau pas lagi panas, yang kita ambil pasti air dingin. Nah, ini menjadi salah satu kebiasaan yang kurang bagus, karena tubuh akan terlalu gap antara suhu badan dengan sesuatu yang kita minum, yang kemudian juga masuk ke dalam tubuh kita kan? Iya, betul. Nah, katakan tubuh kita secara normal 36 derajat. Air dingin kira-kira berapa ya, Pak? Wah, berapa ada masa ke sini? 16 derajat. Oh, 16 derajat. Misalnya saja ya, tidak harus sampai 10 derajat lah. Wah, itu ya? dingin banget nanti. Itu membuat tubuh kita harus ekstra menyesuaikan dengan menghangatkan minuman tadi di dalam tubuh kita menjadi sesuai dengan suhu tubuh kita. Jadi meskipun kita minum air dingin, tetapi di dalam tubuh tetap akan melakukan penyesuaian dengan tubuh kita, sehingga menimbulkan kerja ekstra pada organ-organ kita. Nah, yang paling kasihan sebetulnya adalah jalan yang dilewati oleh minuman ataupun makanan yang kita konsumsi. Sehingga biasanya akan ada kemudian keluhan
menjadi tenggorokan, sakit ya, sakit tenggorokan atau batuk. Hmm. Nah, ini disebabkan oleh berulang kali gap suhu antara tubuh dan minuman tadi yang membuat tubuh kita harus kerja ekstra. Ya, karena memang di musim panas seperti ini ya, sering juga orang mengalami sakit batuk, dok, ini ya. Betul. Ini kalau saya jamaah di masjid itu kan banyak, hampir jamaah batuk-batuk gitu. Iya. Salah satu penyakit yang sering ditemui saat musim panas memang adalah batuk. Karena tadi yang pertama, karena cuaca panas, kita pengennya segera mendinginkan. Nah, kita akan lupa. Banyak kemudian terjadi batuk karena tadi. Yang kedua, memang udara kering dan banyak debu. Benar. Iya. Khususnya bagi yang banyak melakukan kegiatan atau aktivitas di luar atau perjalanan. Maka sebaiknya mungkin pakai masker gitu. Betul, sebaiknya pada saat kita aktivitas di luar, utamanya saat terik matahari, kita harus melakukan beberapa persiapan alat pelindung diri. Nah, ini ada macam-macamnya, termasuk di dalamnya masker. Kemudian kita menyiapkan kacamata pelindung matahari. Ini penting ini, karena kita melindungi mata kita dari cahaya matahari yang terlalu terik. Oke, baik, Insan Madani dimanapun Anda, tidak terasa sudah tengah jam dok kita talkshow kali ini. Kita akan break dulu untuk menikmati pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di 102.5 Madani FM Solution Radio. Insan Madani dimanapun Anda, kembali masih dari jantung kota Bojonegoro, Jalan Taukumar 48 di program siar Bincang-Bincang Sehat dengan tema menjaga kesehatan di musim panas ya, bersama dengan Rumah Sakit Aisyah. Nah, silakan, ada layanan fasilitas yang kami sediakan di 082339947707. Itulah layanan fasilitas yang kami sediakan. Cuaca panas seperti ini disarankan adalah dengan banyak minum air putih gitu ya. Di samping itu juga banyak makan buah yang buahnya banyak airnya gitu ya. Kira-kira apa manfaat dari konsumsi makanan yang mengandung banyak air selama musim panas dok ya? Sama prinsipnya, kita kejar di luar serat adalah cairannya. Jadi berbeda kan kalau kita banyak makan durian dibanding dengan banyak makan semangka. Ya, betul. Oke. Ini saya terima dok dari siapa nih? Oke, assalamualaikum Bung Komang. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Rini di Pohbuku. Ya, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, bagaimana cara menjaga kesehatan gigi dan mulut saat sering mengkonsumsi minuman dingin dan manis di musim panas? Ya, biasanya kalau musim panas inginnya minum dingin, juga minum-minuman yang manis begitu. Ya. Nah, ini bagaimana cara menjaga kesehatan gigi dan mulut ya saat mengkonsumsi minuman dingin dan manis di musim panas ini? Oke, terima kasih banyak, pertanyaan yang baik. Pada dasarnya minuman dingin, apalagi manis, ini adalah merupakan musuhnya kesehatan gigi dan mulut. Tapi tentu kita bisa siasati dengan setelah itu kita ganti dengan meminum air putih sebanyak-banyaknya dan kita bersihkan mulut kita dengan air tersebut. Semoga ini tetap bisa menjaga kesehatan gigi dan mulut Sobat Madani. Itu ya, oke.
Selain setelah minum tadi yang dingin atau yang manis tadi, jangan lupa jika diimbangi dengan minum air putih gitu ya. Betul. Oke, baik. Tadi Bu Rini. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah konsumsi alkohol mempengaruhi kesehatan selama musim panas dan bagaimana sebaiknya mengelolanya gitu ya? Wah, pertanyaannya ini luar biasa. Karena Ya alkohol, karena biasa di luar. oh biasa juga. Alkohol pada umumnya yang kita pahami adalah untuk fungsi menghangatkan tubuh sebetulnya bagi para warga di luar negeri pada saat musim dingin ya. Tetapi kita tahu semua sebetulnya itu kan sesuatu yang dilarang. Tetapi baiklah, karena ini pertanyaan, jadi tetap kami jawab bahwa alkohol ini baik di musim dingin maupun di musim panas banyak mudaratnya dibanding dengan manfaatnya. Jadi tidak ada bedanya antara musim panas dan musim dingin yang terkait dengan manfaat meminum alkohol. Banyak mudaratnya. Banyak mudaratnya. Iya. Lebih baik dihindari begitu ya. Oke, Bukan baik. lebih baik, memang harus dihindari. Itu ditegaskan oleh dokter ya, harus dihindari, wajib hukumnya ini ya. Betul. Apalagi Anda seorang muslim. Iya, setuju. Baik, oke, yang ketiga, pertanyaannya, apa yang harus dilakukan jika seseorang mengalami kram otot akibat cuaca panas ya? Apakah pada saat musim cuaca panas ini sering mengalami kram otot? Iya, betul. Jadi memang salah satu yang kita bisa sampaikan termasuk gejala heat stroke tadi adalah kejang otot, dan ini bisa terjadi kepada bagian otot mana saja. Dan tentunya yang harus kita lakukan karena akibat panas, ya salah satunya yang paling jitu adalah mendinginkannya. Tetapi kita tadi sudah bahas pada saat minuman tidak perlu yang ekstrim, karena itu akan lebih berbahaya, sehingga kita tidak perlu memberikan kompres air es, tetapi cukup disiram dengan air biasa saja atau direndam dengan air biasa, kemudian minum cukup tadi, minum sebanyak-banyaknya, kemudian direlekskan setelah itu. Oke, baik, 3 pertanyaan dari Bu Rini sudah dijawab tadi oleh dokter ya. Oke, baik, terima kasih. Ya, masih terkait dengan cuaca panas, memang Bojonegoro sangat panas sehingga ini rupanya banyak penanya gitu ya, Dok, ya. Alhamdulillah hari ini banyak pertanyaannya. Pertanyaannya banyak. Ya, oke, saya terima berikutnya dari Andri Rosida dari Balen. Ingin bertanya. Pertanyaannya, bagaimana cara merawat hewan peliharaan di musim panas untuk menjaga kesehatannya? Oke. Sekali jadi dokter hewan. Saya kira kita bisa ekuivalenkan ya dengan kesehatan manusia. Jadi tidak salah pertanyaannya, tidak salah. Dan pada prinsipnya sama kebutuhannya. Manusia dan hewan memerlukan kecukupan cairan yang pertama tadi. Jadi sediakan minum cukup, Ibu. Kemudian juga tentu harus dilindungi dari matahari secara langsung. Jadi dibuatkan kandang yang nyaman ya, yang banyak pohon-pohonnya, yang sirkulasinya bagus, tapi tidak perlu dikasih wire. Iya, oke. Jadi saya kira prinsipnya sebetulnya sama dengan yang kita bahas. Makanannya sehat, cukup cairan, sirkulasi kandangnya bagus, banyak pemohonan di sekitarnya. Saya kira sama prinsipnya.
Ya, oke baik. Terima kasih tadi. Ya mungkin ini salah satu pendengar kita yang banyak memiliki hewan peliharaan. Sayang sama peliharaannya. Gitu ya. Oke baik. Pertanyaan kedua masih dari Mbak Andri Rosida tadi. Apa saja tips ya untuk menghindari gangguan pencernaan saat mengkonsumsi makanan di luar ruangan saat panas gitu ya? Saat mengkonsumsi makanan di luar ruangan saat panas itu ya. Mungkin bisa saya sedikit koreksi. Apa bahaya makan makanan di luar saat musim panas? Karena ini ada kaitannya dengan banyak debu. Jadi kita memang harus memilih dan memilah di mana kita membeli makanan. Dikemas atau tidak, karena ini akan sangat berisiko terkait dengan sanitasi dan higienitas dari makanan yang akan kita konsumsi. Dan jangan lupa tetap cuci tangan dengan sabun, itu juga harus dilakukan. Jadi kalau menghindari sakit perut ya, itu kita sakit tenggorokan karena tadi cuaca panas, kemudian kita banyak minum air dingin yang tiba-tiba, itu yang akan membuat kesehatan tenggorokan kita menjadi agak ekstra harus bekerja. Biasanya kalau sudah lelah kan akhirnya jatuh juga ya. Gitu ya. Di pencernaan itu tentunya kita jaga mulai dari makanan yang kita konsumsi, kemudian juga saat kita makan harus lakukan cuci tangan dengan sabun, dan tentu di tempat yang tidak terbuka. Gitu. Baik, terima kasih Mbak Andri Rosida sudah ikutan gabung, sudah dijawab oleh Dr. Harjanti tadi pertanyaannya. 2 pertanyaan sudah. Berikutnya ini Dok, waktunya masih ada dan masih ada pertanyaan yang harus kita jawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya mau tanya bagaimana cara menjaga kualitas tidur yang baik selama malam musim panas ya. Ini ya, kualitas tidur pada saat musim panas seperti ini ya. Apakah harus menggunakan AC terus? Nah, saya kira pada prinsipnya kita memegang nyaman di lingkungan, juga nyaman di hati. Gitu. Karena tidur itu ada 2. Kalau tidak terpenuhi salah satunya, kenyamanan itu tidak akan kita dapat. Yang pertama, karena kaitannya dengan cuaca panas, tentu tadi rumah pada umumnya, dan karena tidur yang ditanyakan adalah kamar pada khususnya, jaga sirkulasi, kembali kepada menjaga sirkulasi tadi. Jadi bagaimanapun kamar itu kalau mempunyai jendela akan sangat berbeda dengan tidak berjendela. Apalagi kalau jendelanya ada 2 arah. Yang misalnya yang satu dari arah selatan, yang satu dari arah utara, itu akan membuat sirkulasi udara menjadi sangat lancar, dan itu akan membuat sebuah kenyamanan tersendiri. Yang tentunya kalau malam hari ini yang bahaya kalau jendela terbuka tentunya. Nah, jawabannya adalah pada ventilasi di atas jendela. Apa namanya, Pak? Ventilasi di atas jendela. Namanya apa ya? Yang ada ram-ram di atas jendela itu. Jadi jendelanya jangan cuma jendela aja, karena kalau pas malam hari ditutup kan terlalu rapat. Jadi ada kayak ventilasi di atas jendela, yang itu biasanya tetap terbuka, tapi jangan lupa tetap harus dilindungi dengan ram anti nyamuk. Gitu. Iya.
ya. Yang pertama sirkulasi. Alhamdulillah kalau ada rezeki pasang AC, ya itu tidak usah dibahas ya, karena sudah tentu sangat nyaman. Oke, baik. Ya, yang kedua yang kita bahas nih, karena panas, lingkungan juga tidak boleh panas hati ya. Gitu ya. Hati harus dingin supaya kita bisa tidur nyenyak. Oke. Kalau misalnya sudah pakai AC tapi hatinya tidak dingin, wah Sama aja, nggak bisa nyenyak. gitu. Oke, baik. Nah, yang kedua, apa saja tanda-tanda kelelahan panas dan bagaimana cara mencegahnya? Tanda-tanda kelelahan karena panas ini tandanya seperti apa ini, Dok? Tadi di awal sudah ya kita sampaikan ada gejala pusing, berkunang-kunang, kemudian konsentrasi berkurang sampai dengan bisa seperti mau pingsan atau bahkan pingsan. Cara pencegahannya tentu secara umum kita tadi sudah banyak sampaikan. Yang pertama minum air putih, menghindari aktivitas kalau memang memungkinkan di siang hari, kemudian bila harus beraktivitas di siang hari kita harus melakukan penggunaan alat pelindung diri termasuk di dalamnya topi, kacamata, masker, kemudian juga sarung tangan, sarung kaki, kaos kaki. Ini jangan dikira membuat kita gerah di siang hari. Kaos kaki ini sangat melindungi bagian kaki kita. Dan jangan lupa gunakan tabir surya, meskipun cowok lo ya. Nah, gitu ya. Karena ini bukan untuk suatu kosmetik, tapi ini melindungi dari sengatan matahari. Oke, baik. Nah, berikutnya tadi masih dari pertanyaan yang sama. Bagaimana pola makan dapat mempengaruhi kesehatan di musim panas? Apakah pola makan ini juga bisa mempengaruhi kesehatan, Dok ya? Betul. Betul itu ya. Iya. Nah. Ya contoh tadi kita bahas tentang batuk yang sering banyak terjadi saat musim panas. Nah, kita harus imbangi dengan banyak minum karena akan melembabkan tenggorokan kita. Juga kita harus mengurangi hal-hal yang membuat tenggorokan kita teriritasi. Contoh adalah gorengan ekstra. Ya, kemudian pedas yang ekstra. Pedas-pedas ini sekarang anak-anak muda itu kan level-level itu ya. Gitu ya, benar. Level 1 sampai level 10 itu sangat menyiksa sebetulnya bagi tubuh, utamanya tenggorokan. Yang sangat membantu adalah minum air putih. Itu sangat melembabkan. Oke, baik-baik. Terima kasih, ini juga Pak Haris ya, Pak Muhammad Haris dari Bambu Kopin Sari. Ini namanya juga penyimak yang ada di Surabaya ini. Terima kasih Pak Haris. Pak Haris, oke, baik, dan memantau ini langsung disampaikan ke saya. Oke, Pak Haris, terima kasih. Ini berikut, Dok, ini masih dari penanya yang berbeda, Dok ya. Assalamualaikum Bu Komang dan Bu Dokter. Semoga kita semua diberi kesehatan, amin ya. Saya di perbatasan Barat Bojonegoro. Izin bertanya Bung Komang dan Bu Dokter. Yang pertama, apakah cuaca panas ini bisa berdampak pada penderita hipertensi? Karena saya sering mengalami pusing dan serasa kaku di leher sampai pundak, gitu ya, Dok ya. Iya, itu salah satu tanda hipertensi. Tetapi memang untuk cuaca ini kembali kepada kenyamanan dalam kita beraktivitas. Jadi seseorang dengan hipertensi itu harus nyaman luar dalam, Pak. Ya, itu saja. Jadi cuaca tidak nyaman akan membuat tensi juga bisa meningkat. Hati galau tidak nyaman juga akan membuat tensi meningkat, dan tentu tandanya salah satu adalah pusing dan leher terasa kaku tadi. Oke.
Oke, termasuk mungkin ini Gegana ya, galau dan merana. Oke, baik. iya. Oke, Pak Hadis Mas Marani dari Bank Bukopin Syariah menyatakan mantap, semoga Madani semakin jaya mengudara. Gitu ya. Amin. Oke, baik. Masih saya lanjutkan dari pertanyaan tadi untuk yang kedua. Di musim panas ini memberikan dampak air menjadi sangat dingin di pagi hari. Nah, lebih baik mandi air dingin atau air hangat ya Bu, untuk saya penderita hipertensi. Nah, memang biasanya kalau musim cuaca panas justru air di dalam itu dingin sekali gitu dong ya. Iya. Ya, kalau penderita hipertensi apakah tetap menggunakan air dingin itu atau menggunakan air panas itu? Pada prinsipnya adalah supaya tubuh kita ini tidak terlalu kaget. Ya, kalau air dingin pun itu sebenarnya tidak masalah asalkan kita mandinya itu bertahap. Oke dok, nanti kita akan lanjutkan karena kita harus break dulu untuk kumandangkan adzan asyar untuk daerah Bojonegoro. Setelah ini kita akan kembali. Insan Madani dimanapun Anda, baru saja tadi dikumandangkan seruan adzan asyar untuk daerah Bojonegoro dan sekitarnya. Wahai kaum muslimin dimanapun Anda, marilah kita tunaikan ibadah sholat asar dengan penuh takwa dan khusyuk. Semoga amal ibadah sholat asar kita diterima oleh Allah SWT. Amin amin ya robbal alamin ya. Oke, kembali saya terima tadi Pak Haris ya. Monggo kita berbincang lagi di studio Madani ya. Kita tunggu Pak Haris ya. Oke, baik, terima kasih. Dan Dok, itu masih menyisakan penanya. Tadi sudah 2 pertanyaan dijawab terkait tentang apa tadi, ketika musim atau panas ini air ini kan kalau pagi kan selalu dingin begitu ya. Bagaimana tentang penderita hipertensi, apakah tetap menggunakan air dingin atau menggunakan air panas tadi? Sudah sempat disinggung dokter tadi ya. Terima kasih, saya lanjutkan. Pada prinsipnya mandi secara umum termasuk pada orang dengan hipertensi sebetulnya senyamannya, tidak harus menghindari dingin atau panas, tetapi pada prinsipnya adalah supaya tubuh ini tidak kaget saja pada suhu yang sangat dingin misalnya atau sangat panas. Jadi bertahap, pada beberapa trik dimulai dari yang jauh dari jantung, dari kaki dulu, diguyur ke atas, kemudian dari tangan ke atas. Oh, berarti dari bawah ke atas gitu dong ya? Iya. Kebanyakan orang itu dari atas ke bawah. Nah, itu yang kadang-kadang bikin seseorang menjadi terlalu kedinginan atau bahkan sampai pusing karena cara mengguyurnya, Pak. Mengguyur badan ini terutama pada orang-orang dengan usia yang sudah mulai lansia, ini perlu dijaga. Oh gitu ya, ya. Karena peredaran darah otak kita bila tiba-tiba saja menyempit atau melebar, itu akan sangat berbahaya karena faktor dari luar. Misalnya air yang sangat dingin kemudian kita guyurkan di kepala langsung, itu juga kurang bagus pada lansia karena daya adaptasinya sudah berbeda dengan saat kita masih muda. Nah, apalagi dengan hipertensi, saya kira prinsip kita buat nyaman saja, mau panas atau dingin, yang penting bertahap. Intinya tubuh ini tidak terlalu kaget dengan perbedaan suhu dari air tersebut. Demikian. Baik. Baik, terima kasih pertanyaan yang sudah disampaikan. Jika tadi ada Pak Adi Irwanto di Derajat ya, jika menyampaikan sip Madani. Oke, baik, terima kasih. Berikut ini mungkin pertanyaan terakhir Dok ini, saya bacakan. Assalamualaikum, selamat sore, saya Ridwan. Ikut bertanya gitu Dok ya. Pertanyaan, apa pentingnya menggunakan tabir surya dan seberapa sering ya harus dioleskan gitu Dok? Oke. Ini kelihatannya
pemerhati kulit apa? kulit ini. Kata kecantikan. Iya, cowok tapi care terhadap dirinya. Gitu ya. Iya. Karena yang ditanyakan tabir surya biasanya kan cewek ya. Iya benar. Oke, seberapa sering? Itu tergantung dari bagaimana kita menjaga tabir surya itu tetap ada pada kulit kita. Misalnya, kalau memang aktivitasnya tidak berlebihan sampai berkeringat atau membuat kita menjadi terlalu kotor pada wajah sehingga harus dibersihkan, ya tidak terlalu harus berulang kali. Tetapi kalau memang wajah kita akhirnya harus membersihkan, entah itu dengan tisu atau dengan tangan pun, berarti kan tabir surya itu menjadi tidak bermanfaat atau hilang dari kulit muka kita. Iya. Nah, kita sendiri yang akan tahu bagaimana kita harus menggunakan kembali atau tidak. Iya. Dan ini juga berbeda-beda antara tabir surya yang bersifat krim, spray, ataupun yang lotion. Karena daya tahan melekatnya itu berbeda. Ya. Saya demikian. Baik. Untuk pertanyaan ketiga, terima kasih Mas Ridwan. Nah, bagaimana cara menghindari dan mengatasi terbakar sinar matahari? Oke. Ya. Ya, memang utamanya pada daerah pegunungan ini, yang biasanya meskipun cuaca terik tapi hawanya masih terasa dingin. Oh gitu ya. Nah, ini yang kadang-kadang kita lupa. Sama sebetulnya pada prinsipnya kita ini harus menggunakan pelindung tabir surya. Ada beberapa perbedaan antara muka dan badan. Yang pertama, yang kedua memang bila itu terpaksa terbuka. Tapi kalau bisa dilindungi dengan pakaian, gunakan pakaian yang sangat lengkap, termasuk masker, penutup wajah, kacamata, topi, kaos tangan, kaos kaki, boleh saja. Itu semua akan melindungi kita dari kulit yang terbakar. Oke, baik. Terima kasih pertanyaan dari Mas Ridwan, sekaligus tadi juga menutup pertanyaan yang sudah disampaikan kepada Dr. Janti ini. Oke, Dok, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar pecinta Madani terkait tentang bagaimana menjaga kesehatan pada saat cuaca panas seperti ini ya. Untuk menutup atau closing di bincang-bincang sehat bersama dengan RSA ini. Terima kasih atas atensi dari para Sobat Madani yang sudah menyampaikan pertanyaan yang baik sekali. Jaga kesehatan adalah sangat penting bagi kita. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Saya kira itu saja. Semua yang kita bahas tadi semoga menjadi hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menghindari kita dari kerugian terpapar sengatan matahari. Salam sehat dan tetap semangat. Oke. Baik, terima kasih Dok kebersamaannya, juga Rumah Sakit Aisyah dan semua pendengar yang sudah ikutan gabung. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dan sudah dijawab oleh dokter tadi bermanfaat untuk kita. Akhirnya saya Komang Surya yang bertugas segera mohon undur diri. Selamat berbisaf. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.